Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Detik-detik erupsi kawah Nirwana terekam video amatir warga. Sempat terdengar letusan dan terlihat kepulan asap putih tebal yang keluar dari kawah. Material pasir disertai bebatuan juga ikut terlempar ke udara setinggi 400 meter. Letusan ini sontak membuat warga yang berada di sekitar kawah menjadi panik. Warga mengaku kawah belerang yang jadi lokasi wisata ini memang kerap meletus setiap tahunnya, namun letusan kali ini yang terbesar. Tidak ada korban maupun kerugian yang diakibatkan letusan ini lantaran lokasi kawah jauh dari pemukiman warga. Namun terdapat 3 lubang berukuran cukup besar serta tumbuhan yang berada di sekitar kawah mengalami kekeringan. Untuk mengantisipasi adanya erupsi susulan, warga dihimbau agar tetap waspada. Yang mengakibatkan semburan setinggi 200 meter dan mengeluarkan batu dan lumpur panas. Sehingga sekarang kami sebagai Satgas, aparat, gabungan menghimbau masyarakat supaya tidak mendekati titik lokasi letusan. Sementara itu, wisata Kawah Nirwana saat ini ditutup untuk sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Detik-detik puluhan massa melempar bom molotov ke kapal takbut yang melintas di bawah jembatan pelayang Muara Tumbesi Batanghari terekam kamera ponsel warga. Sontak bagian sisi kapal terbakar dan membuat panik anak buah kapal. Api, terbakar kapal. Abang kau gas ya? Selanjutnya warga meminta kapal takbut memutar balik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Siram cepat terbakar. Siram cepat. Ya siramlah tuh cepat dikit. Aksi ini dilakukan warga lantaran kesal dengan pengusaha batubara yang dianggap melanggar perjanjian awal. Dalam kesepakatan menyebut kapal tongkang batubara tak boleh melintas sebelum jembatan yang ditabrak minggu lalu diperbaiki. Itu massa. Kami pun tidak ada provokator dalam hal ini apa segala macam untuk membakar. Itu massa. Terjun langsung karena perjanjian kita sudah ada di situ. Jadi perjanjian kita apabila dia mau lewat juga, memaksa lewat, berarti jangan salahkan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga mengancam akan melakukan tindakan serupa jika kapal pengangkut batubara nekat melintas sebelum jembatan diperbaiki. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Inilah Taman Kelinci yang berada di kawasan Mini Zoo Mangli, Jember, Jawa Timur. Kawasan wisata ini ramai pengunjung, terutama oleh anak-anak. Karena di wahana ini terdapat banyak jenis kelinci yang dilepas bebas, termasuk rumah mungil untuk kelinci. Apalagi pengunjung bebas berinteraksi dengan kelinci, seperti memegang, memberi makan wortel, atau menggendongnya. Tentu bagi anak-anak, aktivitas ini cukup menyenangkan dan menggembirakan. Main sama apa? Sama kelinci. Oh gitu, main sama kelinci ya? Nggak takut ya? Nggak takut. Bisa ngasih makan, bisa gendong. Gendong kelinci. Ada berbagai jenis kelinci di taman ini, seperti Rex, Dutch, Lap, Satin, Dwarf, dan Angora. Kelinci-kelinci ini terawat dengan baik karena terus dipantau kesehatannya serta asupan makanannya. Di Taman Kelinci, pengunjung memang diberi kebebasan untuk berinteraksi agar mereka puas bermain dengan kelinci. Kalau di Taman Kelinci sendiri, pengunjung ini bisa langsung berinteraksi dengan satwa, tidak hanya bisa melihat satwa aja, mereka bisa langsung menyentuh, bahkan memberi makan satwa tersebut, yaitu kelinci. Selain bermain dengan kelinci, di taman ini anak-anak juga dapat bermain panahan yang berguna untuk menguji konsentrasi dalam membidik sasaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 5 orang terluka dalam kecelakaan bus antar kota antar provinsi dengan truk tronton di Jalan Wates, Sleman, Yogyakarta. Peristiwa berawal saat truk tronton yang tengah mengganti ban di tepi jalan tiba-tiba ditabrak bus hingga terguling di selokan. Evakuasi penumpang yang berada di dalam bus antar kota antar provinsi yang terlibat kecelakaan dengan truk tronton berjalan dramatis. Seorang penumpang lain terus menangis lantaran anggota keluarganya sesama penumpang bus terluka dalam kecelakaan tersebut.
Kecelakaan yang terjadi Sabtu dini hari tadi bermula saat truk tronton berhenti di pinggir jalan untuk mengganti ban. Tiba-tiba dari arah belakang ditabrak bus Budiman hingga tronton terguling ke selokan. Akibatnya 5 orang terluka dan 2 diantaranya mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bus melaju dari arah barat ke timur. Karena mungkin kurang konsentrasi ataupun penerangan yang kurang, supir tidak bisa mengendalikan lalu nabrak. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas pagi tadi. Sementara kasus kecelakaan ini masih ditangani petugas unit Lantas Polsek Gamping Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, harimau yang diduga memangsa 2 warga Lampung Barat berhasil ditangkap tim Satgas Gabungan. Sementara di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, warga menangkap 2 ekor ular piton yang meresahkan warga lantaran kerap memakan hewan peliharaan. Harimau Sumatera yang diduga pemangsa warga di Kecamatan Suwoh dan Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat berhasil ditangkap. Hewan buas tersebut masuk dalam perangkap kandang yang dipasang Satgas Gabungan di kebun milik warga yang berada di Pemangku, Karangtengah. Proses pemindahan kandang jebak menuju mobil angkut milik BKSDA dibantu warga dengan kawalan ketat dari petugas bersenjata. Sebelumnya 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat akibat serangan harimau Sumatera. Kita berhasil menangkap dan akan kita serahkan kepada TNBBS. Ini harimau yang ditangkap, ini apa ada kaitannya dengan yang berhasil memangsa warga kemarin, Pak? Sampai saat ini kita masih diduga karena butuh identifikasi lebih lanjut. 2 ekor ular piton ditemukan dan ditangkap warga di Bangkalan, Madura. 1 ekor ular ditangkap saat sedang melintasi jalan kampung. Meski sempat melakukan perlawanan, warga tetap mampu menaklukkan hewan reptil ini. Menurut warga, temuan ular ini merupakan yang terbesar dari 2 ular sebelumnya yang juga berhasil ditangkap warga. Sementara ular piton kedua ditangkap warga di Kelurahan Melajah, Bangkalan. Ular dengan ukuran 3 meter ini ditemukan saat sedang melingkar di dalam salah satu kandang ayam warga setempat. Dari Lampung Barat dan Bangkalan, Enrico Ngantung, Taufik Syahrawi melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Libur panjang akhir pekan banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur ke kawasan Bandung dan sekitarnya menggunakan moda transportasi bus. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, sudah ada rekan Ayah Nufus langsung dari Stasiun Halim. Kita ke Ayah. Ayah, bagaimana situasi terkini di Stasiun Halim? Silakan. Halo Juno dan pemirsa, saat ini saya berada di peron dari Stasiun Halim Kereta Cepat Wush. Dan di sebelah saya ini sudah ada kereta cepat Wush yang sebentar lagi akan berangkat menuju ke jurusan Stasiun Padalarang dan juga Tegaluar. Dan bisa dilihat, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sudah ada sejumlah penumpang, bahkan hampir semua penumpang yang mulai memasuki kereta cepat Wush untuk melakukan perjalanan sebentar lagi, yakni pukul 9:45. Memang untuk transportasi kereta cepat Wush ini menjadi pilihan bagi masyarakat Jabodetabek untuk melakukan perjalanan ke kawasan Bandung, Jawa Barat, karena memang selain dapat menghindari kemacetan di ruas tol menuju ke Bandung, memang untuk kereta cepat Wush ini sangat nyaman sekali digunakan baik bagi perorangan maupun keluarga. Dan kami tadi sempat berbincang kepada beberapa penumpang begitu yang mengatakan memang bahwa memilih moda transportasi kereta cepat Wush ini selain efektif juga sangat nyaman bagi keluarga yang hendak berlibur di akhir pekan yang juga merupakan libur panjang perayaan Waisak ini. Dan dari PT KCIC sendiri memang sudah menyiapkan sekitar 48 jadwal yang dipersiapkan untuk periode 23 hingga 26 Mei 2024 dengan kesediaan kursi sebanyak 28.000 kursi per harinya. Dan pada Sabtu pagi hari ini sudah ada sekitar 15.000 tiket yang terjual dengan jam keberangkatan favorit yakni pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang sebenarnya bahwa pagi ini, hari Sabtu ini bukanlah titik terbanyak, maksud kami bukanlah jumlah terbanyak untuk para penumpang yang
hendak berangkat menggunakan kereta cepat Wush. Karena memang kemarin merupakan puncak dari keberangkatan untuk libur akhir pekan ini. Namun memang masih banyak dari masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta cepat Wush untuk menuju ke Bandung, Jawa Barat. Dan juga untuk para penumpang dihimbau agar tiba 30 menit sebelum keberangkatan dan juga sudah melakukan persiapan untuk tiket, sehingga 5 menit sebelum keberangkatan para penumpang ini sudah harus berada di kereta cepat, karena memang untuk pintu dari kereta Wush ini akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan demi keselamatan dari penumpang. Juno. Baik, kayak menarik tadi ada 15.000 tiket yang sudah terjual di Sabtu ini dan jam keberangkatan ada di pukul 7 pagi. Terima kasih Ayah, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Momen akhir pekan dan libur panjang banyak dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga. Nah, untuk Anda yang berada di Bandung, Jawa Barat, aktivitas memberi makan gajah di kebun binatang Lembang bisa menjadi pilihan. Selain mengenalkan anak tentang jenis-jenis hewan, aktivitas ini juga berperan untuk mengajarkan anak untuk berani mencoba hal baru. Momen libur panjang Waisak dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, objek wisata di wilayah Lembang ini bisa menjadi pilihan. Di sini Anda bisa melihat dan mengedukasi putra-putri tercinta dengan mengenalkan satwa asli Indonesia dan juga mancanegara. Aktivitas unik yang juga bisa dilakukan pengunjung adalah memberi makan langsung ke gajah Sumatera. Tak hanya memberi makan, pengunjung juga dapat bersuah foto bahkan dikalungkan bunga oleh gajah. Gajah. Takut nggak? Hah? Enggak. Merasa deg-degan nggak? Seru. Tadi dipoto sama gajah nggak? Seru nggak? Ada feeding gajah nih. Ada gajahnya, kita punya gajah 3 ekor, 1 jantan, 2 betina. Itu bisa di feeding dan feedingnya untuk sekarang kita ada VIP. Jadi VIP itu harganya 100.000, kita dapat 1 bucket makanan, udah gitu kita ntar dikasih pengalungan bunga. Untuk berwisata di lokasi ini, pengunjung perlu merogoh kocek Rp80.000 per orang. Dengan nominal ini, selain bisa mengenalkan hewan kepada si kecil, pengunjung juga bisa menyaksikan atraksi hewan yang menarik. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono iNews melaporkan. Seorang pria bersama wanita diduga pasangan suami istri terekam CCTV mencuri 10 botol shampoo di sebuah minimarket kawasan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang pria diringkus petugas rutan Tanjung Gusta lantaran kedapatan menyelundupkan ganja untuk seorang tahanan. Pencurian 10 botol shampoo terjadi di sebuah minimarket di Desa Adisono, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat beraksi, kedua pelaku diduga pasangan suami istri tak menyadari jika area minimarket dilengkapi dengan CCTV. Meski mengalami kerugian Rp600.000, pihak minimarket tidak melapor ke polisi dan hanya menyebarkan video pencurian ke medsos untuk memberikan efek jera. Ya, pemirsa, minum air es jadi salah satu pilihan favorit untuk menghilangkan dahaga, terutama saat cuaca panas seperti saat ini. Tapi di luar sana banyak beredar isu jika minum air es atau air dingin bisa memicu sakit atau bahkan kegemukan. Penasaran bagaimana faktanya? Berikut kami hadirkan ulasan mitos fakta minum air es di Faktapedia. Seseorang kalau kena sakit, misalnya demam, penyakit lainnya, tentu ada faktor penyebabnya, infeksi bakteri atau infeksi virus. Nah, air dingin ya tentu saja tidak menyebabkan seseorang jadi sakit. Jadi silakan saja mengkonsumsi air dingin, tapi dilihat kondisi kesehatan masing-masing. Jadi kalau misalnya dia mempunyai masalah kesehatan diabetes, ya jangan yang manis. Jadi kalorinya yang dilihat di situ, air dinginnya nggak ada masalah.
Sebenarnya sama-sama aja sama air putih yang lainnya, sama-sama nggak ada kalori. Cuman kadang-kadang dalam kondisi sekarang lagi panas mungkin akan lebih berasa lebih segar, tapi sebenarnya sama aja mau air dingin atau enggak. Air es tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Tapi kalau air es ditambahin sirup, ditambahin sesuatu yang ada kalorinya, total asupan kalori yang kita konsumsi itu yang akan menyebabkan seseorang menjadi kelebihan berat badan. Sepanjang airnya cuma air putih, mau dingin atau hangat silahkan. Tapi kalau dia mengandung gula misalnya atau mengandung kalori dan dikonsumsi berlebihan sehingga total asupannya di atas kebutuhan, dapat menyebabkan resiko seseorang menjadi kegemukan. Dan kalau seseorang berat badannya kelebihan, resiko penyakit kronisnya juga akan meningkat. Pemirsa, bagi Anda yang merasa lelah usai beraktivitas bisa mencoba terapi air dengan berendam di Sendang Keongan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sumber air yang mengandung zat kapur dan belerang diyakini sangat baik untuk kesehatan kulit. Berendam dan berdiam diri di bawah guyuran air mengalir sungguh terasa nikmat. Ya, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Grobogan, kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi Sendang Keongan. Di lokasi ini pengunjung bisa menikmati sensasi terapi air dari sumber air Sendang yang mengandung zat kapur dan belerang. Banyak pengunjung meyakini air Sendang di Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Grobogan ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Tak heran, banyak pengunjung memadati areal pemandian Sendang Keongan khususnya pada momen liburan. Atau gimana? Ya, niki rapi ya mandi dan segera wae, Pak. Saking nikmatnya, para pengunjung bisa berjam-jam berendam di Sendang Keongan untuk menghilangkan lelah usai beraktivitas. Untuk menjaga keselamatan bersama, pengelola objek wisata menyiagakan petugas keamanan yang memantau lokasi pemandian. Nah, bagi Anda yang ingin mandi sepuasnya di Sendang Keramat ini, cukup merogoh kocek Rp15.000. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kembali bersama kami. Pemirsa, bagi Anda pecinta kopi mungkin sudah biasa meminum beragam varian kopi. Namun kopi asal Jember, Jawa Timur ini sedikit berbeda karena punya aroma khas buah-buahan. Kopi hasil fermentasi dengan aneka buah-buahan ini bisa langsung diseduh atau dibuat krim kopi. Dan berikut liputannya. Meski banyak varian kopi, namun jenis yang satu ini masih jarang kita temui. Ya, kopi fermentasi atau inokulen merupakan perpaduan buah-buahan yang punya cita rasa berbeda. Kopi jenis Arabica ini dapat difermentasi dengan aneka macam buah-buahan yang memiliki aroma khas dan rasa yang nikmat. Menurut Aldi, peracik kopi warga Kecamatan Sumber Asih, Jember, butuh kesabaran membuat kopi inokulen. Usai difermentasi kurang lebih 5 hari, kopi disangrai dan di roasting menggunakan mesin elektrik. Selanjutnya kopi fermentasi yang diambil dari kawasan Gunung Argopuro ini bisa langsung diseduh atau dibuat dalam bentuk krim kopi. Kita proses sendiri, kopinya ambil di Jember. Kelebihannya kita bisa menemukan rasa-rasa yang seperti buah yang tidak ada di kopi lain mungkin ya. Nah, para penikmat kopi mengaku rasa dan aroma kopi inokulen sangat berbeda dengan kopi lainnya. Ini kopinya luar biasa, rasanya itu beda dengan kopi-kopi yang biasa saya rasakan ya, termasuk kopi-kopi yang biasa di mal-mal. Kehadiran kopi inokulen menjawab keraguan pecinta kopi jika kopi hasil kebun petani bisa dipadu dengan buah-buahan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, menjadi petugas haji harus siap siaga melayani jemaah haji yang membutuhkan bantuan. Bagaimana suka duka petugas haji dalam membantu jemaah di Masjid Nabawi, Madinah? Berikut liputannya. Mengantarkan jemaah haji yang kebingungan pulang ke pemondokan menjadi salah satu tugas keseharian Robi Turmudi, salah satu petugas haji di sektor khusus Masjid Nabawi Madinah.
Tak peduli terik matahari menyengat, lelaki 42 tahun ini dengan sabar melayani jemaah haji, terutama lansia dan disabilitas. Saya membayangkan petugas haji dulu yang melayani nenek saya tahun 2007. Nenek saya dalam keadaan sakit bisa berangkat ke Tanah Suci dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Setiap hari rata-rata Robi menemukan 5 jemaah yang kehilangan arah di sekitar Masjid Nabawi. Bahkan ia pernah mempertemukan pasangan suami istri yang terpisah saat beribadah di Masjid Nabawi. Meski penuh suka duka, Robi dengan sepenuh hati melayani persoalan yang dialami jemaah haji. Jemaah haji lansia bermacam-macam, ada yang stroke ringan, ada yang demensia dan sebagainya. Yang untuk stroke ringan kami pernah berpengalaman, kemarin saja kami mengantar ke kamar mandi untuk buang air besar, terus lanjut ngambil air wudhu dan kami memapahnya lagi ke atas ke Masjid Nabawi. Sementara itu saat malam menjelang, seiring dengan kedatangan ribuan jemaah yang akan beribadah di Masjid Nabawi, Robi pun siap siaga mengawasi jemaah asal Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.